Mirsa, bagi Anda pegawai negeri sipil atau PNS mungkin deg-degan ya mendengarkan informasi seputar sistem gaji PNS yang rencananya akan diubah menjadi single sistem salary begitu ya, single salary system. Nah, jangan tegang karena sebetulnya aturan ini ditujukan untuk membuat hari tua PNS lebih sejahtera. Namun sebetulnya aturan ini juga masih terus digodok. Lalu seperti apa sistemnya sejauh ini kita akan simak dalam gaji single salary PNS untung atau buntung. Kita akan lihat dan mulai dari apa sih single salary itu. Nah, jadi sistem single salary atau gaji tunggal ini adalah sistem gaji yang hanya memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau PPN Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa. Nah, jadi total penghasilan ataupun juga take home pay PNS kan terdiri dari berbagai unsur pemasukan. Jadi seperti misalnya ada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan juga tunjangan lain-lainnya ya. Nah, dengan sistem single salary ini, jadi semuanya akan dilebur atau akan digabungkan menjadi satu. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan besaran gajinya akan berasal dari penyatuan berbagai komponen yang selama ini terpisah seperti tunjangan perjalanan dinas dan juga lain-lain. Jadi ia menyebutkan nantinya akan diatur oleh PP, tapi ini misal tidak ada perjalanan dinas ABCD honor-honor begitu. Jadi artinya memang digabungkan menjadi satu. Itu tadi yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB. Nah, kemudian senada juga Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyebutkan single salary itu juga termasuk bagian dari asuransi kesehatan kemudian hari tua nanti ya. Jadi semua ini akan jadi satu di dalam perhitungan single salary. Ia juga menyebutkan jadi diharapkannya dengan penerapan single salary ini kedepannya pensiunan PNS ini akan lebih sejahtera karena saat ini pensiunan PNS cenderung tidak memiliki daya beli yang kuat. Kemudian kita akan lihat next slide. Jadi seperti apa sih sebetulnya perhitungan dari sistem single salary ini? Jadi kita lihat ya, dikutip dari Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara atau BKN, single salary system untuk PNS ini terdiri atas unsur jabatan atau gaji dan juga tunjangan kinerja dan juga kemahalan dan juga sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan ya. Jadi ada unsur-unsur ini yang disebutkan untuk menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Nah, nantinya untuk sistem grading sendiri akan menunjukkan posisi, beban kerja, dan juga tanggung jawab serta resiko dari pekerjaan. Nah, nanti ini akan menentukan, akan dibagi juga menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi ini akan menentukan ya nanti besarannya seperti apa. Kemudian policy brief ini juga menyebutkan tunjangan kinerja akan tetap dimuat dalam single salary dan diberikan sesuai dengan capaian kinerja PNS sebagai penambah atau pengurang penghasilan bergantung dari output kinerja setiap pegawainya. Sedangkan untuk pemberian tunjangan kemahalan akan dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan juga tukin pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung wajar ya, karena sekali lagi aturan saat ini juga tengah digodok sehingga ini juga baru bersifat kisi-kisi saja dan tentu nanti kita akan pantau seperti apa aturannya nanti ketika sudah disahkan. Nextnya kita lihat ya. Jadi sebetulnya sistem penggajian tunggal ini juga sempat dilontarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani pada tahun 2019 silam. Nah, meskipun ia menekankan sebetulnya bahwa aturan ini tuh harus betul-betul dikaji agar tidak merugikan APBN dan juga harus dilakukan pelan-pelan bertahap sehingga tidak memberikan shock terhadap APBN ya. Karena memang ada sejumlah contohnya di negara lain yang akhirnya membuat anggaran negara ini shock begitu dengan perubahan yang terlalu cepat. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ini harus perlahan dan juga harus pelan-pelan. Dan sejauh ini per September 2023, rencana penerapan ini juga baru dicoba dalam tahapan pilot project ataupun juga uji coba. Adapun uji coba penerapan skema single salary ini sudah berlangsung di dua instansi yaitu PPATK dan juga KPK. Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan aturan single salary ini akan berbentuk peraturan pemerintah ataupun juga PP ke depannya. Dan skema ini pun akan menjadi agenda prioritas pemerintah di tahun depan. Nah, jadi
Bagi Anda, pegawai negeri sipil, setelah mendengarkan ya kurang lebih konsep single salary ini, seperti apa tanggapan Anda? Setujukah? Karena balik lagi ya, ini bukan menghilangkan komponen penghasilan yang sudah ada, namun lebih ke dalam bentuk penggabungan, sehingga harapannya nanti kedepannya akan mempermudah ya perhitungan gaji saat ini dan juga tentunya di saat nanti pensiun. Namun untuk menghitung apakah dengan sistem single salary ini PNS atau akan untung ataupun juga buntung, tentu kita akan cek bersama dengan aturan resminya ketika nanti PP-nya sudah dikeluarkan Sendiri begitu ya. Apa sebetulnya yang melatar belakangi membahas begitu ya mengenai rencana dan juga wacana dari kenaikan gaji PNS dan juga perombakan dari tunjangan kinerja dari PNS? Ya, sebenarnya kalau gaji PNS itu sejak akhir tahun lalu itu kita juga sudah cukup gencar untuk memberitakan hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sisi inflasi cukup tinggi ya pada akhir tahun lalu. Terus kemudian dari sisi APBN juga kita lihat sudah mulai sehat dari pandemi COVID-19. Jadi rasanya ketersediaan anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini cukup. Nah, kita merasa kayak gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS-PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya gitu, mengingat harga barang dan jasa itu naik cukup tinggi ya, minimal harus ada kenaikan penyesuaian lah seperti kenaikan inflasi. Baik, tapi kalau dari Mas Mike sendiri begitu ya, seberapa urgensi begitu perombakan dari tunjangan kinerja ini dan juga kenaikan dari gaji PNS? Apakah sebetulnya sekarang adalah momentum yang boleh dibilang cukup tepat untuk melakukan perombakan atas tunjangan kinerja, artinya tunjangan begitu ya untuk kinerja dari PNS ini? Iya, gaji dan tunjangan kinerja itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau untuk dibilang mengenai perombakannya ya, karena ketika gaji itu cukup gitu, sementara tunjangan kinerjanya berbeda antara satu instansi dan satu instansi yang lain, itu kan menjadi beban tersendiri buat para PNS gitu kan. Nah, di sini kalau dilihat tunjangan kinerja kenapa mesti harus dilakukan perombakan? Karena memang kalau sekarang itu kan diukur berdasarkan instansi ya. Jadi instansi A, B, dan C itu mengalami tunjangan kinerja yang berbeda-beda tergantung outputnya gitu. Nah, nantinya itu memang diharapkan supaya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS gitu. Jadi outputnya itu lebih kelihatan dan satu PNS dan satu PNS lainnya itu lebih berpacu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kinerjanya gitu. Baik, terkait dengan upaya pemerintah untuk menaikkan gaji dari PNS begitu ya, dilihat juga nanti akan ada perbedaan dari setiap instansi atau mungkin dari per individu juga begitu ya, akan ada perbedaan agar diharapkan bisa saling berpacu untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi sebetulnya apa yang bisa dijadikan barometer atau mungkin tolak ukur begitu? Seperti apa sih boleh dibilang ini sudah berkinerja baik atau mungkin yang lainnya belum berkinerja baik? Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Mike? Iya, ini kan indikatornya sudah ditetapkan sendiri sama pemerintah ya melalui reformasi birokrasi ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi indikator supaya birokrasi ini lebih berdampak gitu kepada masyarakat. Salah satunya itu bagaimana supaya kemiskinan di daerah atau di secara nasional itu turun. Terus kemudian bagaimana birokrasi itu bisa membantu masyarakat dari sisi hal-hal sederhana lah, administrasi untuk keperluan pribadi masyarakat atau yang lebih besar seperti investasi gitu. Karena kemiskinan, investasi dan lainnya itu akan sangat membantu untuk perekonomian nasional juga. Baik, sekarang ke Mbak Esa nih. Saya ingin menanyakan, Mbak Esa, menurut Mbak Esa sendiri, sebetulnya seberapa urgensi begitu ya kenaikan gaji dari PNS ini dan juga tunjangan kinerja ini dirombak? Seperti Bang Michael bilang ya, itu kan memang harus ada perubahan bagaimanapun. Hidup juga berubah, ada begitu banyak assessment juga yang harus diubah. Ini kan sudah lama tidak diubah dan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu kemungkinan ketika tukin Kementerian Keuangan itu juga ada sebabnya, itu adalah untuk mengurangi korupsi, adalah mungkin juga meningkatkan kinerja. Nah, juga harus dirombak, dievaluasi setiap berapa tahun ini yang harus kemudian pemerintah menurut saya harus ada evaluasi tertentu, itu yang lebih penting karena bagaimanapun ya itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat juga. Karena kalau kita lihat, kalau dari segi gaji, mungkin gaji pokok sudah lama sekali ya tidak naik, sekitar hanya dari Pak Jokowi itu 2 kali menaikkan. Sementara kalau dulu zamannya Pak SBY kita lihat
hampir tiap tahun naik, bahkan double digit Lebih ya. dari 20% ya kenaikannya, Tapi Pak. kita juga harus ingat bahwa inflasi pada masa Pak SBY juga sangat tinggi, sementara di zamannya Pak Jokowi itu lebih rendah, dan itu juga harus adalah dasar perhitungan juga ya dari semua inflasi, kemudian kebutuhan, dan mungkin dari perkembangan. Kalau dulu kan mungkin kebutuhan pulsa mungkin tidak sekencang sekarang, kalau sekarang kan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang berkembang. Jadi perlu untuk dievaluasi begitu ya, mengingat kita lihat sekarang inflasi yang cukup tinggi, harga bahan pokok naik, banyak lah, semua serba naik ya harga-harga ini kalau sekarang ini. Tapi Mbak Esa, kalau dari sisi anggaran sendiri begitu ya, anggaran belanja negara begitu, dilihatnya akan seperti apa nih? Jika artinya nanti memang kemudian di-approve nih kenaikan gaji dari PNS dan juga tukinnya. Kalau kita sekarang lihat kan mungkin porsinya sekitar 13-14% ya dari belanja negara. Mungkin kalau belanja sekarang negara sekarang 3.000, belanja pegawainya sekitar 400. Yang harus diingat adalah ketika ada kenaikan gaji pokok, ini akan membuat beban belanja ke depan akan terus naik, karena tidak seperti mungkin kalau gaji THR itu kan hanya sekali ya, gaji ke-14 itu hanya sekali, kemudian gaji ke-13 juga sekali, tapi kalau gaji pokok sekalinya naik akan terus naik, dan itu akan terakumulasi sampai kemudian orang itu bahkan pensiun akan mendapatkan dari dampak dari kenaikan yang sekarang itu. Yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana agar kenaikan yang sekarang tidak akan membebani ke depan. Baik, lalu jika dikaitkan dengan data makroekonomi kita nih, sebetulnya akan seperti apa nanti kondisinya ke depannya? Kalau kita lihat sebenarnya peran dari konsumsi pemerintah, belanja pemerintah kan tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu mungkin porsinya sekitar 53%, sementara dari konsumsi pemerintah mungkin sekitar 10-13, mungkin paling besar ketika pandemi kemarin lumayan besar ya, dalam bentuk bansos, kemudian juga ada THR, ada belanja pegawai juga. Tapi kalau dilihat itu belum tidak apa-apanya dibandingkan konsumsi masyarakat pada umumnya yang sangat-sangat besar dari swasta ya. Kita lihat itu kan juga mengenerate-nya jauh lebih besar daripada hanya belanja pegawai dan belanja konsumsi pemerintah sendiri. Mas Michael, menurut Anda sendiri, sebetulnya pola perhitungan yang ideal ini akan seperti apa? Artinya berapa persentase yang paling tepat begitu ya jika dilihat dan juga dikaitkan dengan belanja negara, lalu juga dikaitkan dengan situasi saat ini. Kita lihat beberapa bahan pokok naik dan inflasi juga meningkat. Anda melihatnya seperti apa? Iya, paling ideal untuk kenaikan gaji PNS sebenarnya seperti kenaikan inflasi ya. Kalau memungkinkan mungkin kenaikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi gitu, supaya mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak lah gitu, seperti masyarakat lainnya gitu. Nah ini juga bisa disejajarkan misalnya dengan kenaikan UMP. Nah jadi tidak ada kesenjangan lah gitu antara PNS juga ataupun dengan karyawan swasta gitu. Nah kalau tunjangan kinerja sendiri memang idealnya cukup penilaiannya diubah supaya tidak ada kesenjangan juga antar para PNS-nya gitu. Karena kita lihat sekarang juga banyak yang jadi sorotan publik di media sosial ketika ada satu instansi yang tukinnya sangat besar, terus ada instansi yang tukinnya sangat kecil gitu. Nah di satu sisi ketika gaji mereka sama-sama tidak naik, ya mungkin yang tukinnya kecil akan merasa bebannya lebih besar gitu, berteriak gitu. Kalau mungkin Pak Menteri Pan-RB bahkan mencontohkan ada PNS di daerah yang tukinnya cuma 2 juta, sementara daerah lain itu ada yang bisa mencapai 20 juta gitu. Itu kan sangat timpang sekali gitu. Nah, dengan perubahan ini diharapkan memang kesenjangan itu bisa teratasi dan mereka juga sama-sama bisa meningkatkan kinerja nantinya.